Tapi karena ini bulan Ramadan Pak ya, biar semangat, saya ingin ngajak Bapak dan Ibu untuk yel-yel dulu sebentar gimana? Jadi Suar itu Bapak dan Ibu, Pak Misbahkun, Pak Jeffrey, Suar itu mendukung jurnalisme solusi. Suar itu diambil dari kata mercusuar. Jadi kalau saya bilang nyalakan suar, Bapak dan Ibu jawab nyala kakak gitu. Oke? Ngerti nggak? Nyalakan suar, Bapak dan Ibu jawabnya nyala kakak. Nyala kakak. Jadi suarnya menyala. Nyalakan suar, kurang kenceng ini Bapak dan Ibu. Suaranya kurang nyala. Nyalakan suar. Sekarang biar lebih semangat, yel-yel Investor Relation Forum. Jadi kalau saya katakan Investor Relation, Bapak dan Ibu menjawab build trust. Karena tema kita akan mendorong trust, Pak. Investor Relation, kurang trust ini kayaknya kalau gitu ya Pak ya. Investor Relation, oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, ini pertama-tama saya rasa pertemuan kita kali ini sangat penting ya, karena kita tahu bahwa belakangan ini kita diguncang oleh banyak hal. Saya melihat ada 3 guncangan ini, Pak Jeffrey, Pak Misbahkun, Pak Edi ya, Pak Hans. Yang pertama ini 28 Januari. Memang diawali dari 27 Januari, MSCI mengeluarkan pengumuman dan ada pernyataan yang cukup keras, kalau tidak diperbaiki ini kita turunkan, gitu ya. Kita turunkan dari peringkat apa? Dari emerging ke frontier. Ini tentunya bikin kita deg-degan ya. Jadi masa kita yang selama ini sudah dalam posisi emerging bisa turun gitu. Kemudian ada guncangan kedua. Waktu itu tiba-tiba Amerika melakukan bom ya, serangan ke Teheran. Kemudian ada guncangan yang ketiga, yaitu Fitch mengeluarkan statement yang juga meragukan dan katanya kalau Indonesia, dan bahkan sudah menurunkan peringkat dari kategori kita ini stabil BBB bisa menjadi turun menjadi negatif begitu. Alih-alih harusnya kita berharap harusnya naik ya, positif, tetapi malah jadi turun negatif. Nah saya rasa dari saat itulah bursa, saya rasa pasar modal boleh dikatakan ambruk ya, merah semua. IHSG di sini bapak-bapak dan ibu investor banyak yang bilang, waduh ada nggak, kalau lihat di macam-macam aplikasi ya, keluhan dari para investor retail itu menarik-menarik Pak. Ada yang bilang saya sakit kepala, luar biasa gitu goncangannya. Dan kita ada berapa Pak? 20 juta ya Pak SID sekarang. 23 juta. Jadi pasar modal ini adalah milik masyarakat banyak sebetulnya. Disinilah saya bersama, terima kasih Pak Jeffrey memfasilitasi kegiatan ini karena kita merasa bahwa pasar modal ini adalah milik kita bersama dan ayo kita bangun bersama-sama trust ini dan justru kita bangkitkan kembali pasar modal. Nah, sebelum kita memulai Bapak dan Ibu ya, saya ingin membagikan kertas ini kepada para narasumber ya. Bapak-bapak pegang satu. Maaf ya. Ini spidolnya Pak. Saya minta bapak-bapak semua ini melihat guncangan yang terjadi kepada pasar modal kita Pak. Saat ini kalau dalam skala 1 sampai 10 itu kira-kira tingkat guncangannya itu seberapa? 1 kan berarti rendah, kalau 10 itu sangat tinggi. Nah coba bapak-bapak mulai menulis dari angka 1 sampai 10, guncangan yang diterima pasar modal kita berapa? Nanti kita lihat hasilnya Bu ya. Jangan saling ngintip, jangan ngintip dulu, jangan kasih tahu dulu Pak. Udah Pak. Nanti kita tunjukkan ya semua ya, Bapak dan Ibu kalau ada yang mau potret, angkanya masing-masing. Baik, kita buka. Berapa Pak angkanya? 4, 7, 6. Wah, kita beri tepuk tangan ya. Berarti kan kalau menurut Pak Misbahkun guncangannya belum besar ya Pak ya, 4. Kalau Pak Dirut 6 loh, Pak Dirut tuh 6. Jadi masih enteng ternyata ini. Oke. Pak Edi 7.
Pak Hans 7. Pengamat 7 loh, pengamat 7. Sama OJK 7 sama nih. Oke, menarik. Nah, pertanyaan terakhir dibaliknya Pak sekarang. Menurut Bapak-bapak, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan kita untuk menahan goncangan yang terjadi saat ini, bahkan untuk rebound, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan kita untuk rebound itu berapa? Kalau makin besar makin potensinya tinggi ya, kalau makin rendah makin kecil. Di sini sebelum saya lihat Bapak dan Ibu, saya ingin nanya di sini dulu kepada investor relation. Yang kira-kira di bawah 5 kemampuan rebound kita, angkat tangan. Berarti di atas 5 semua. 6, yang 6, kemampuan rebound kita 6. 7? 8? 9? 10? Oh, banyak yang abstain ya ternyata ya. Banyak yang abstain loh. Berarti abstain itu tidak berpendapat Pak, ragu-ragu. Oke, sekarang kita lihat skala penilaian dari para narasumber. Kita beri tepuk tangan ya Bapak dan Ibu. 9, 9, 8, 9. Oke, jadi kita harus optimis nih. Besok bullish ya. Kalau saya karena warnanya kuning jadi nomornya dulu. Memang saya dibisiki oleh Pak Misbakun, Suta kalau ada kertas warnanya kuning gitu. Dan 8 itu nomornya presiden. Nomor presiden. Oke. Baik, saya rasa sekarang kita mulai dari ngobrol-ngobrol. Saya rasa ingin mungkin pertama Pak Jeffrey ya. Saya rasa Pak Jeffrey sebagai tuan rumah, dan saya rasa juga penting tema kali ini kita akan bicara soal transparansi Pak Jeffrey ya. Sebetulnya kalau kita melihat MSCI Pak Jeffrey ya, mereka juga mengharapkan kan sebetulnya selain ada free float yang masih sangat kecil, tetapi yang justru jadi catatan adalah soal transparansi, karena ada kekhawatiran banyak hal lah yang di MSCI katakan. Nah, menurut Pak Jeffrey sendiri sebetulnya apa sih Pak makna dari transparansi ini, dan apa saja yang respon yang dilakukan oleh bursa terkait dengan kritik atau masukan ya dari MSCI soal transparansi pasar modal kita, mungkin itu. Ya baik, terima kasih Pak Suta. Tentunya pertama saya ingin menyapa yang kami hormati Pak Misbakun, Pak Edi Manindo, Pak Hans Gui, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir. Tentu kita tidak lagi membahas apa sih concernnya MSCI. Saya kira kita semua sudah tahu apa concernnya MSCI. Nah, tetapi kalau tadi Pak Suta menyampaikan ini menyebabkan guncangan, turbulensi dan lain-lain, kami malah melihat itu sebagai peluang. Ya, jadi dalam satu kesempatan saya juga ditanya bagaimana Bapak pada saat itu sebagai PJS yang baru 2 minggu jadi PJS ya, sampai hari ini pun saya baru sebulanan jadi PJS. Nah, pada saat itu saya ditanya 2 minggu menjadi PJS, apa yang akan Bapak lakukan untuk menavigasi bursa menghadapi turbulensi ini? Jawaban saya pada saat itu adalah dalam kondisi turbulence, satu-satunya pilihan adalah terbang lebih tinggi. Terbang lebih rendah untuk itu mengatasi turbulence itu biasanya justru terbang lebih tinggi. Satu-satunya pilihan kita adalah terbang lebih tinggi. Okay. Oleh karena itu kami menggunakan momentum ini untuk membuat Bursa Efek Indonesia naik kelas. Ya. Dan kami beruntung mendapatkan momentum ini karena di momentum inilah kami mendapatkan seluruh dukungan yang kami butuhkan. Dari mana aja Pak, maksudnya yang seluruh? Dari Pak Misbakun, kami mendapatkan dukungan penuh untuk melakukan reformasi atas transparansi dan integriti di pasar modal. Dari pemerintah, kami juga mendapatkan dukungan penuh, bahkan pemerintah dengan sangat cepat mengeluarkan banyak peraturan. Dari OJK, luar biasa, dukungannya itu penuh dan cepat malah. Dukungan surat keputusan yang kami butuhkan dari OJK itu sangat cepat kami dapatkan.
Jadi dalam momentum yang penuh dukungan ini tentu harus kami manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tidak lama setelah akhir Januari itu, kami segera melakukan serangkaian pertemuan dengan MSCI dan FTSE, ya, untuk melihat apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan, ya. Kemudian kami segera hadir kembali dengan 4 proposal, ya, 4 proposal yang disertai dengan timeline yang jelas kapan itu akan kami lakukan. Nah, yang pertama adalah transparansi terkait kepemilikan saham. Itu yang menjadi salah satu concern. Selama ini kita hanya membuka untuk publik nama pemegang saham yang memegang atau memiliki saham di atas 5%. Kami membawa proposal 1%. Tadinya kepikiran apakah 3% dulu. Tapi kami sadar langsung ingin lebih tinggi, ini 1%. bukan mangga 2. Jadi kami tidak tawar-menawar. Kami langsung fixed price. 1%. Referensinya kemana? Referensinya ke India. Jadi apa yang kami lakukan selalu punya referensi best practice yang sudah pernah dilakukan di bursa lain dan berhasil. Kemudian concern terhadap data investor yang lebih granular. Selama ini kita hanya menggunakan 9 tipe investor yang memang sudah lama digunakan di industri keuangan, 9 kelompok nasabah. Itu juga kita sampaikan, kita akan breakdown menjadi tambahan 28 subtipe investor. Itu juga metodologi yang digunakan oleh para global index provider. Yang ketiga adalah shareholders concentration list. Ini juga yang sudah dilakukan oleh Hong Kong pada saat Hong Kong menghadapi isu yang sama dengan MSCI untuk small caps mereka. Nah, tentunya kami membawa proposal lebih dari apa yang dilakukan di Hong Kong. Nanti akan kami sampaikan secara detail, ya. Kemudian bonus, kami membawa bonus, yaitu free float. Yang sebenarnya kalau kita baca di dalam dokumen yang disampaikan oleh MSCI tidak ada menyebut free float. Free float ini sudah kita bahas bersama dengan OJK dan Komisi 11 jauh sebelum isu MSCI. Pak Misbakun sudah mengangkat ini, merasa ini sangat penting dan sudah kita bahas dan sudah diputuskan. Itu kami bawa ke MSCI dan FTSE sebagai bonus. Beli 3 dapat 1 istilahnya. Nah, tentu pada kesempatan ini kami belum bisa mengungkap detail maupun kesimpulan diskusi-diskusi kami dengan Saya baru mau nanya itu, Pak. MSCI. Responnya seperti apa? Nah, itu memang adalah norma yang disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa detail dan kesimpulan diskusi, ya baik di level teknis maupun di level policy, itu sampai hari ini belum bisa kami sampaikan kepada publik, tapi yang bisa kami sampaikan adalah diskusinya berjalan sangat konstruktif. Dan kami punya confidence akan bisa menyelesaikan seluruh proposal ini sesuai dengan timeline yang kami ajukan. Seluruh 4-4-nya akan kita selesaikan di bulan Maret ini. Oke, Pak Jeffrey, ditunda dulu penjelasan detail-detail dan yang lain-lainnya. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa bertanya langsung kepada Pak Jeffrey, mau ngorek-ngorek soal pertemuan tadi silahkan. Tapi mungkin saya ingin berlanjut ke Pak Edi dulu ya Pak Jeffrey ya. Nah Pak Edi, OJK melihat ini, kita tahu OJK juga punya rencana 8 strategi reformasi. Nah apakah yang dilakukan sejauh ini Pak oleh pasar modal, itu OJK melihatnya seperti apa Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Suta. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Pak Misbakum, Pak Jeffrey, Pak Hans, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suta, ini menarik pertanyaan Pak Suta. Cuman mungkin sebelum menjawab pertanyaan Pak Suta, saya juga ingin sedikit menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey, bahwa
sebenarnya kenapa sih kita kemarin ini gitu loh. Saya melihatnya begini, kalau kita melihat pasar modal Indonesia, kita bandingkan dengan ASEAN sajalah, ASEAN 6 lah ya, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina gitu. Itu kita termasuk yang paling maju, paling besar. Kita bandingkan saja dari sisi jumlah investor. Tadi Pak Jeffrey menekan 23 juta. 23 juta. Tidak ada negara ASEAN yang sebesar itu. Market cap kita paling besar di antara ASEAN 6 ini. Kemudian apalagi jumlah emiten mungkin kita masih nomor 2 ya, nomor 1 Malaysia, kita nomor 2 gitu loh. Malaysia 1000 lebih Pak, kita masih 900-an, hampir 1000. Jadi sedikit dia di atas kita. Tapi secara market cap kita jauh lebih besar, yang nomor 2 dari kita tuh hampir separuh dari kita. Kemudian jumlah investor kita 23 juta. Jadi kita kalau saya lihat cukup seksi mungkin di mata investor dunia gitu loh. Nah, dengan kita berada di posisi seperti itu, otomatis tuntutan kita untuk transparansi, kredibilitas kita juga menjadi tinggi. Nah, itulah mungkin yang hikmah yang bisa kita ambil bahwa tadi Pak Jeffrey mengatakan kita naik kelas, ya. Kita harus naik kelas karena memang size kita dibandingkan negara ASEAN kita paling bagus, paling besar gitu. Nah, itulah tuntutan-tuntutan menjadi lebih tinggi lagi, otomatis kan. Semakin kita tinggi, semakin besar tuntutan kita untuk transparansi, tata kelola dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, hikmah yang bisa kita petik, dan tadi saya sependapat dengan Pak Jeffrey bahwa ini jadi momentum buat kita untuk naik kelas. Gitu lah. Tidak hanya naik kelas dari sisi size, market cap dan lain sebagainya, tapi naik kelas dari sisi hal yang lain, dari sisi tata kelola dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu makanya momentum ini juga dari sisi OJK kita gunakan untuk meluncurkan 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal, Pak. Jadi ada 4 klaster di 8 rencana aksi itu. Yang klaster pertama adalah kita bagaimana memperbaiki likuiditas. Klaster kedua adalah kita bagaimana memperbaiki transparansi. Klaster ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki tata kelola dan enforcement. Dan yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan sinergitas antar kementerian lembaga termasuk dalam hal ini dengan pemerintah. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, dari 4 klaster itu kita bagi lagi menjadi 8 rencana aksi tadi. Contohnya kebijakan free vote yang baru yang nanti kita yang dalam waktu dekat ya Pak Jeffrey akan dikeluarkan. Kemudian pendalaman pasar secara terintegrasi, juga ada program demutualisasi bursa efek. Ya, ini juga sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian tentu saja dilakukan penegakan peraturan dan sanksi yang sekarang sedang gencar kita laksanakan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah beberapa kali menyaksikan di mass media ya, kita lakukan itu. Kemudian juga kita meningkatkan tata kelola emiten tentu saja. Kemudian kolaborasi sinergi dengan seluruh stakeholders. Kemudian transparansi UBO itu juga akan kita lakukan, dan juga penguatan data kepemilikan saham. Ini merupakan beberapa bagian yang juga sudah kita janjikan dari MSCI. Jadi kira-kira itu Pak yang akan kita lakukan ke depan. Ada timeline-nya nggak Pak, rencana aksi, 8 rencana aksi ini? 8 rencana aksi ini kita targetkan paling tidak di tahun 2026 sudah selesai Pak. Paling tidak tahap pertama nanti sudah selesai di tahun 2026. Dan kita sudah buat matriksnya, kita sudah membentuk Satgas dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri Keuangan, dengan SRO, dengan OJK dan juga KL terkait untuk membuat matriks dan membuat timeline lah, dan sama-sama memonitor kira-kira pelaksanaan dari 8 rencana aksi itu Pak. Jadi kira-kira itu Pak yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih. Oke. Nah, Pak Edi, tapi persoalan yang dihadapi oleh pasar modal kali ini kan tidak hanya persoalan internal pasar modal Pak. Belakangan dengan adanya penurunan rating ya dari Fitch. Nah, OJK sendiri melihat artinya persoalan yang dihadapi oleh pasar modal ini menjadi lebih berat ketika ada guncangan ketiga ini dari Fitch, seperti apa Pak? Ya, kalau itu lebih makro ya kebijakan. Ya, Fitch itu kan memang lebih ke arah sovereigns ya, Kementerian sovereigns. Nah, tentu saja kerjasama dengan semua kementerian dan lembaga itu diperlukan karena memang mereka melihat secara overall negara. Tapi paling tidak dari sisi pasar modal kita harus perbaiki apa yang memang menjadi kewenangan kita, dan tentu saja tetap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi ini kita akan saling mendukung Pak untuk memperbaiki semuanya.
Tapi dengan Fitch itu terasa jadi lebih tambah berat Pak ya, guncangan yang menerpa pasar modal kita. Sebenarnya kan concernnya sama ya Pak, Iya. dari lembaga internasional concernnya sama. Jadi saya sih merasa sepanjang kita sudah melakukan apa yang kita janjikan terhadap MSCI, otomatis itu akan berdampak juga. Dan rencana aksi ini akan berdampak besar Pak ya terhadap respon dari kekhawatiran mereka terhadap apa yang terjadi dengan sekarang ini. Tentu saja Pak, Iya. kalau kita bisa melaksanakan 8 rencana aksi dengan baik, pasti persepsi publik dan internasional juga pasti akan. Oke. Oke, baik, kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Edi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya rasa sekarang kita ke Pak Misbahkun ini. Jadi kan tadi ini karena DPR harus nanyanya 3 guncangannya, bukan 1 ya. Bukan MSCI aja, bukan Fitch saja, termasuk perang. Iya kan? Perang. Ya. Nah, jadi saya melihat Pak Misbahkun punya pandangan Komisi 11 tentunya punya peran Pak ya. Apa yang bisa dikontribusikan untuk mengatasi guncangan-guncangan ini, dan saya ingin melihat juga sebetulnya bagaimana perspektif Pak Misbahkun selaku DPR melihat 3 goncangan ini Pak, mulai dari MSCI, kemudian Fitch, dan sekarang ini bahkan perang ya Amerika Israel lawan Iran. Seperti apa? Silakan Pak Misbahkun. Terima kasih Mas Yuta kepada yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Saya baru tahu Pak Jeffrey, ini acaranya ternyata Road to. Iya, berarti ini kan baru pembukaan ini. Itu kan. Dan saya terima kasih nih Pak Jeffrey memfasilitasi hal-hal yang sifatnya positif seperti itu untuk membangun komunikasi yang bagus antara SRO, terus termasuk regulator, dengan masyarakat investor. Dan ini adalah upaya kita untuk membangun transparansi itu. Nah, kalau ditanyakan peran Komisi 11, kami ini kan regulator, Pak. Tadi Pak Jeffrey menyampaikan banyak hal, terus mengenai perspektif investor dan perspektifnya SRO, dan kemudian bagaimana ini terjadi balance. Karena apa? Jangan sampai regulatornya nih, sebagai implementator undang-undang, itu kemudian memberikan persepsi yang berbeda. Dan kita kan harus menjaga balance. Nah ini yang paling penting. Pentingnya apa? Contoh tadi ada istilah guncangan-guncangan. Kami kalau di politik itu, guncangan itu biasa Pak. Roller coaster itu, it is very common gitu. Bahkan bikin guncangan Pak ya. Iya. Kalau justru, dan begini contoh sederhananya. Ketika MSCI, itu sebenarnya kita sudah mendengar isu-isu soal transparansi, credibility. Dan kita pasti, karena apa? Politisi itu kan bergaulnya dengan banyak orang, Pak. Mendengarkan banyak isu dan sebagainya. Isu yang paling kuat itu kan adalah, dan ini kan harus diluruskan, dan kemudian yang membuat isu harus dipahamkan, bahwa seakan-akan bursa saham kita itu digunakan oleh sekelompok masyarakat, dan kemudian ada yang menyebut itu oligarki. Sebenarnya mereka pengusaha yang kemudian meng-IPO-kan perusahaan mereka yang sebenarnya belum settle, masih growth, masih dalam posisi pengembangan, masih di-develop. Kemudian dimasukkan ke pasar modal hanya dalam share float yang kecil, misalnya 10%, atau 12%, atau bahkan cuma 5%. Kemudian mereka membentuk harga di sana. Sudah 10%, 5%-nya ke investor, 5%-nya dipegang. Kemudian otomatis kan dia pegang 90 kan. Di sini kemudian dia membentuk harga, harganya sangat tinggi, dan kemudian yang 90% dihargai sama dengan yang ada di public, dan kemudian direpo Pak, untuk mendapatkan dana. Di sini sudah mendapatkan dana masyarakat yang murah, di sini dia akan merepo untuk mendapatkan dana perbankan atau dana dari investment banking atau private banking dan sebagainya. Nah ini yang terjadi. Dipakai untuk membiayai korporasinya yang di listing? Enggak. Tapi masuk ke grup. Nah hal-hal yang seperti ini kemudian
orang menganggap bahwa pembentukan harga ini tidak ada fair. Dan orang sudah mulai mengamati dan detail. Itu nyampe juga ke kita. Makanya saya membicarakan, oke, silakan bagaimanapun juga Pak, kita harus tahu, harus sadar sepenuhnya bahwa pasar modal ini adalah salah satu sarana investor untuk mendapatkan dana yang murah tanpa tanggung jawab apapun, kecuali transparansi. Kecuali transparansi. Karena apa? Investor pasti akan nanya, siapa sih yang jual sahamnya ke publik ini? Apa yang dia dagangin, di belakangnya apa, dan prospeknya seperti apa? Mas Suta cuma bicara soal MSCI sama Fitch, sebenarnya ada Moody's. Sebenarnya kalau rating kita nggak berubah, cuma outlook yang diberikan persepsi. Selalu persepsinya, outlooknya diberikan negatif, hanya karena dua hal. Dan itu nggak ada urusannya sama pasar modal. Nggak ada urusannya sama pasar modal, kecuali MSCI. Nggak ada urusannya. Fitch sama Moody's itu cuma dua hal, MBG sama Danantara. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Lah, saya ingin menjelaskan begini. Sebenarnya kalau saya seandainya jadi Pak Purbaya, satu Pak, making new deal with the all rating agent. Jawab dengan baik apa yang menjadi pertanyaannya. Lah, inilah yang ingin kita jaga Pak. Menjaga hal-hal yang seperti ini tugas kami di politik. Itu yang bisa saya sampaikan Mas. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya Pak Misbakun. Nah, sekarang kita tanya ke Pak pengamat ini. Pak Hans ya, Dr. Hans. Gimana Pak Hans melihat gejolak, guncangan yang selama ini terjadi? Kalau dari perspektif Pak Hans seperti apa, dan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan, apakah betul-betul bisa membalikkan keadaan? Ya, jadi memang kalau kita lihat ini guncangan itu harusnya jadi momentum kita untuk membalik dan bergerak naik gitu ya. Jadi artinya kalau sama seperti yang disampaikan Pak Jeffrey ya, jadi momentum. ya, kalau kita lihat dulu India gitu kan, mereka juga berkali-kali kena guncangan, tapi dia berhasil membalik, kemudian jumlah MSCI itu ya bobotnya itu hampir 20%-an gitu, dan kita cukup yakin Indonesia bisa melakukan. Yang kedua adalah waktu kita diancam turun ke frontier market itu hampir nggak mungkin bagi Indonesia di ASEAN, karena tadi Pak Edi udah sampaikan dengan size kita hampir nggak mungkin turun ke sana. Dan itu saya baca analis-analis asing pun menyampaikan hal yang sama di sana gitu. Nah, kemudian langkah kita terutama yang 1% dulu ya, yang kita lihat ya ketika dibuka 1% ini tentu ada manfaatnya. Sebentar Pak, jadi kalau menurut Pak Hans tidak mungkin ya, itu ancaman kosong aja itu? Ya, dari emerging jadi ke frontier itu nggak mungkin ya? Kecil kemungkinan kita Kecil turun sana. Mungkin kalau persentasenya di emerging market turun mungkin gitu ya. Dan kalau kita lihat sebagian besar emiten kita itu fundamentalnya bagus gitu. Mungkin ada beberapa yang ada sedikit quote unquote ada sedikit permainan gitu ya, tetapi hampir sebagian besar itu bagus fundamentalnya. Jadi emiten kita memang berbisnis fundamental bagus. Kebetulan ada beberapa yang mungkin agak kurang gitu ya, dan kebetulan sampelnya kena di sana gitu. Oke. Nah, kemudian langkah-langkahnya tadi Pak, mulai dari yang 1% dan yang lain-lain yang sudah dilakukan tadi. Iya. Kalau yang 1% cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat ada nih emiten ya. Kalau kita lihat kodenya emiten A kodenya R. Free floatnya waktu itu ditulis 20%-an gitu. Nah, waktu data 1% dibuka, ternyata 95,4% sahamnya dikuasai oleh 11 entitas gitu ya, dan termasuk afiliasi dengan underwriter gitu, sehingga publiknya itu cuma 4,6. Nah, harga IPO-nya dari 168 bisa naik ke 8.700 gitu. Kemudian ditulis targetnya 80.000 gitu. Nah, artinya ketika dibuka kan jadi bagus gitu ya bagi investor kan. Jadi investor, oh ya ternyata ini tidak real nih free float-nya di sana. Nah, ada kasus kedua ya, ada emiten C kodenya T, free float-nya 10,6. Pas dibuka 1%, ada HSBC Singapura di sana punya 2,97%. Kemudian punya Bank Bangkok di sana 1,7%, sehingga free float earlier-nya 6%.
gitu. Nah, tentu data itu begitu dibuka, investor jadi aware gitu kan. Oh ya, ada nih seperti ini gitu kan. Nah, ini tentu bagus. Jadi kalau kita lihat menyikapi transparansi itu tentu bagus bagi pasar ya. Semakin terbuka data, semakin mudah dianalisis ya, orang bisa membuat decision yang baik gitu. Biarpun harus kita akui sebenarnya investor itu nyari volatilitas di pasar. Kalau market kita diam aja, dia nggak mau invest. Karena ada volatilitas, dia mau invest di sana. Nah, tapi yang penting permainnya fair. Jadi transparansi itu tentu akan mendorong gitu ya. Dan kita yakin gitu ya, MSCI harusnya terima proposal kita dan harusnya dana asing itu masuk lebih besar ke pasar kita dan ya tentu ini peluang bagi kita di Indonesia. Nah, Pak Hans, tadi Pak Hans juga sempat menyebut belajar dari India ya. Jadi kalau tadi Pak Jeffrey bahkan menyebut ada 2 benchmark ya, India dan Hong Kong. Itu Pak Hans melihat gimana? Apakah yang dilakukan Indonesia dengan benchmark apa yang dilakukan India dan Hong Kong, tapi kita melakukan keduanya, itu seperti apa dampaknya ke depan? Ya, kalau kita pikir kalau mau menjadi yang terbaik kan kita harus lihat, oh ini kayaknya bagus kita tiru, yang di sini oh kayaknya bagus kita tiru gitu. Nah itu kalau saya pikir kalau digabung lebih oke lagi bagi kita. Kalau kita lihat dari MSCI kan dia bicara tentang trading terconcentrated tadi ya. Jadi dia mungkin melihat oh jangan-jangan ini ada afiliasi dengan yang ini gitu. Jadi kalau kita keluar list afiliasi seperti itu ya yang kemungkinan terkonsentrasi itu tentu bagus gitu. Dan bagi investor kan ini bukan cuma untuk MSCI, tapi ini untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi nanti orang analis itu bisa analisa model baru lagi Pak, bukan cuma fundamental, bukan teknikal aja. Jadi bisa analisa model yang di sana gitu. Dan kalau itu dilakukan kan orang jadi minat investasinya pasti meningkat gitu. Karena sekarang kalau kita lihat kan investor kita lagi bergerak dalam momentum yang naik gitu. Dan kelihatan anak-anak muda itu kan belajar cepat dan mereka memilih investasi itu sebagai pilihan yang tepat. Nah, saya rasa sebelum saya lempar ke Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ya, saya ingin dari Bapak sekalian para narasumber, peran investor relation dalam kondisi seperti ini nih seperti apa? Mungkin dari Pak Jeffrey dulu, Pak Jeffrey. Kan ini banyak hal ya yang berubah, kemudian guncangan juga seperti ini. Itu sebetulnya peran dari investor relation tuh seperti apa dalam kondisi-kondisi semacam itu? Pak Suta, yang saya kagumi luar biasa dari Pak Misbakun adalah komunikasi. Semua itu beliau komunikasikan dengan baik sehingga kebijakan-kebijakannya clear buat kita. Nah, tentu ini juga harus diaplikasikan kepada perusahaan tercatat. Mungkin tidak akan terlalu ada gunanya kinerja kita baik, tapi investor nggak tahu. Itu kan tentu harus dikomunikasikan. Nah, disinilah peran penting dari investor relation untuk mengkomunikasikan bagaimana kinerja perusahaan, apa yang akan dilakukan ke depan, sehingga investor menjadi lebih clear untuk bisa memutuskan berinvestasi atau tidak di perusahaan ini. Nah, jadi sekali lagi dengan komunikasi yang baik, ya kita juga berharap dengan forum-forum seperti ini kapasitas dari investor relation untuk seluruh perusahaan tercatat kita itu juga bisa meningkat. Bahkan kami dari bursa akan membuat satu program ke depan yang kita sebut dengan value up. Value up. Ini juga adalah program yang sudah dilakukan oleh bursa-bursa lain. Bahkan bursa Singapura mendapatkan dana $5 billion. Salah satunya akan digunakan untuk program value up. Nah, kami juga sedang menyusun program value up ini bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dari perusahaan tercatat kita. Saya sudah bertemu dengan presidennya Bloomberg, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan Bloomberg, karena menurut presidennya Bloomberg, investor global sekarang tidak lagi search by country, tetapi search by sektor. Dan tentu kita berharap kalau mereka search sektor tertentu, ada emiten kita yang muncul di situ. Nah, tentu ini membutuhkan investor relation yang baik. Nah, salah satu program yang akan kita lakukan dengan Bloomberg adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas investor relation dari emiten-emiten kita. Oke. Baik. Pak Edi mungkin ada pandangan Pak, peran dari investor relation, karena investor relation kan sebetulnya dia punya tugas sebetulnya menjalin relasi dengan semua stakeholder, termasuk dengan regulator, kemudian dengan bursa dan yang lain. Iya, menurut saya nih investor relation itu memang perannya penting sekali ya. Tadi Pak Suta sudah menyebutkan tidak hanya kepada para investor, termasuk kepada SRO dan kepada kami, bahkan kepada politisi, Pak Misbakum, untuk menjelaskan sebenarnya apa yang sedang terjadi dan perkembangan-perkembangan terakhir. Kalau dari sisi kami, dari sisi OJK sebagai regulator, kami menganggap investor relation itu penting juga untuk mengetahui perkembangan dan filosofi dari kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Jadi contohnya nih, dalam waktu dekat kan kita akan meningkatkan free float. Nah itu investor relation harus tahu kenapa kok kita tingkatkan free float. Dan bisa menjelaskan kepada siapapun itu, termasuk kepada para emiten sendiri, bahwa ini memang satu hal yang penting untuk jangka panjang perbaikan untuk kita semua. Karena begitu free float dinaikkan, berarti kan pasar modal kita akan lebih dalam, dan itu akan meningkatkan minat dari investor baik domestik maupun asing terutama untuk masuk ke kita, dan itu secara jangka panjang pasti akan meningkatkan value kita. Nah hal-hal seperti itu bisa dilakukan juga dengan bantuan investor relation. Jadi jangan hanya kami sebagai regulator, jangan hanya SRO, jangan hanya Pak Misbakum yang kemana-mana, tapi Bapak Ibu sebagai investor relation juga bisa melakukan hal yang sama. Bapak juga tadi menyebutkan misalnya contoh OJK saja baru mengeluarkan keputusan yang tadi Bapak bilang ini akan sangat bagus. Waktu kita ngobrol-ngobrol sebelumnya tadi di bawah Pak, bahwa emiten tadi Bapak menyampaikan apa tuh tadi? Saya rasa menarik mungkin disampaikan Pak ke apa tuh? Banyak tadi kita ngobrolnya. Saya lupa sendiri. Tapi intinya begini Pak, ke depan memang kita akan ada mengeluarkan kebijakan yang sifatnya penguatan. Oh, IPO di satu rekening. Oh Yang ya, Bapak itu bilang tadi. salah satu Rekening. ketentuan yang memang sudah kita keluarkan barusan saja. Jadi apabila ada IPO, itu dana hasil IPO itu harus ditaruh dalam satu rekening khusus, sehingga kita bisa monitor lah penggunaannya. Itu salah satunya. Cuman ke depan juga kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan Pak, seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap MI dan lain sebagainya. Ini memang dan momentum ini akan, walaupun itu sudah kita program, tapi momentum ini akan membuat itu menjadi lebih cepat lagi. Demikian Pak Suta. Pak Hans, ada apa yang Pak Hans bayangkan terhadap peran dari investor relation itu? Ya, investor relation ini penting sekali ya. Jadi saya pernah jadi fund manager gitu ya. Jadi ada corporate day, biasanya fund manager datang ketemu dengan direktur atau investor relation dari emiten. Nah di sana kita bisa tanya jawab, diskusi, sehingga meyakinkan kita, oh emiten ini layak kita beli atau enggak. Nah saya juga pernah jadi analis, punya perusahaan penasihat investasi. Tentu kalau kita kontak ke investor relation di satu emiten, inilah yang dapat memberikan bocoran katalis gitu ya, bahwa oh emiten ini bagus, apa yang ingin dia lakukan, rencana bisnis dia ke depan, karena itu akan sangat mempengaruhi forecast kita nanti mempengaruhi valuasi dari company tadi, sehingga ketika paper itu dirilis ke masyarakat yang membaca tahu oh ini emiten bagus, bisa dibeli gitu. Jadi peran investor relation itu sangat penting sekali. Inilah pintu masuk supaya investor bersedia menanamkan dana di perusahaan tadi gitu. Jadi dengan transparansi yang dilakukan, kalau investor relation-nya mudah dihubungin, kan ada yang agak sulit dihubungin gitu ya. Nah ini tentu dia hubungin, dia buka informasi, tapi tentu informasi yang publik Pak ya, bukan insider information yang dikeluarkan. Nah jadi itu tentu akan meningkatkan pasar kita. Dan kalau tadi disampaikan bahwa di global Bloomberg itu dia akan search by sektor, berarti harusnya nanti dia search ketemu sektor. Indonesia ini sangat menarik, kita negara komoditas. Beberapa saat ke depan kita akan memasuki periode, ya udah masuk nih Pak, grand super cycle kenaikan komoditas gitu. Ini yang menyebabkan investor global itu melihat Indonesia, wah Indonesia menarik gitu. Tapi kok free float kalian kecil, kami mau beli sulit gitu kan. Nah dia juga pengen kalau kita terbuka besar, dia mau masuk ke sini. Nah investor relation itu bisa menjelaskan bisnis kita segala macam. Lihat harga emas naik tinggi gitu kan, dan ini masih naik terus emas ini karena dunia tidak percaya dengan US, convert cadangan devisanya ke emas. Jadi emas ini akan naik terus dalam periode panjang.
banyak emiten emas kita di sini. Belum komoditas yang lain. Minyak naik tinggi, CPO akan naik tinggi ke depan gitu ya. Jadi ketika kondisi seperti ini perang, kita dapat juga windfall bagus gitu. Dan mereka akan membeli saham yang memang bisnisnya diuntungkan atas kondisi yang ada. Dan itu tahunya dari investor ini. Oke, mantap. Pak Misbakun. Ini kalau investor relation itu Pak, Mesti belajar dari politisi Pak. iya. Coba Bapak perhatikan, mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri, kita mulai itu, jarang yang mau ngomong Pak. Suruh diskusi, menjelaskan itu jarang. Sama juga dengan emiten kita. Coba Bapak perhatikan emiten kita, rata-rata family business. Explain well about the history of the company, itu padahal itu membanggakan, mereka masih mau menutup. Bayangkan Pak, contoh lah, ada pabrik kecap lah kita ngomong. Dibangun dengan susah payah oleh founders, sampai generasi keberapa, itu kan menjadi cerita kebanggaan tentang entrepreneurship. Tapi nggak mau diungkap, padahal itu value. Kalau itu diceritakan, didirikan pabrik kecap ini oleh keluarga ini, terus kemudian menjadi berkembang dan kemudian IPO, dan kemudian mereka masuk sektor lain, orang kan, it's just the simple thing. Tapi itu kan value Pak. Lah, ini juga kenapa kemudian kita banyak mengalami situasi yang dianggap belum transparan. Transparansi. Sebenarnya yang kita pertanyakan itu kan adalah MSCI itu yang ditanyakan mengenai transparansi semuanya. All about the transparency. Sebenarnya Pak, setelah mereka free float, mereka juga tahu pemegang yubonya siapa dan sebagainya. Mereka setelah tahu pemegang yubo dan sebagainya, pemegang saham, mereka investasi? Enggak juga. Yang penting mereka tahu bahwa yang punya siapa, ininya siapa, saya masuk atau enggak, itu kan pilihan. Tapi ini sudah menerapkan protokol keterbukaan apa enggak? Lah, sebenarnya inilah yang harus disadarkan kepada para emiten. Itu. Nah, Indonesia ini orang kan selalu berbicara begini Pak. Dan ini harus diluruskan juga. Kita misalnya menempatkan posisi kita di BVI, British Virgin Island. Lah kita nyari SPV lah, Special Purpose Vehicle. Seakan-akan kalau kita menaruh di satu tempat di SPV di BVI, seakan-akan kita melakukan engineering mau ngakali ini, mau ngakali ini, ngakali. Padahal tidak dalam rangka untuk tujuan itu. Tidak dalam rangka untuk tujuan itu. Mungkin menghindari pertama apa? Fasilitas pemberian kredit yang pada satu pihak di perbankan mengenai legal lending limit. Itu kan penting dalam satu grup. Makanya mereka menaruh itu beneficiary owner Pak, itu tidak terlepas dari risiko. Nggak lepas dari risiko. Cuma pada tingkat keberapa itu. Lah, inilah yang harusnya investor itu, si investor relation itu menjelaskan. Kenapa pemegang sahamnya ini BVI? Lah, pada orang-orang tertentu hal yang seperti ini penting Pak. Betul yang dimakan oleh Pak Hans. Resource based ekonomi Indonesia itu sangat penting Pak untuk dikonsolidasikan. Sangat penting untuk dikonsolidasikan. Tapi konsolidasi real business perlu dikonsolidasikan datanya. Makanya kan tiba-tiba orang kok ini perusahaan data center kok tiba-tiba sahamnya mendominasi. Ini apaan ini? Lah, orang kan menyuruh siapa? Data center ini apa sih? Keperluannya untuk apa? Kan nggak semua orang paham. Nah inilah pentingnya investor relation itu Pak. Ini yang bisa saya jelaskan Mas Yuta. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Jonyo ini semenjak MSCI, makanya kita kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan Pak ya. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang gitu loh. Sebenarnya begini Pak, kalau kita lihat flashback ke belakang, sebenarnya apa yang sudah kita akan buat ini itu sudah direncanakan dalam roadmap pasar modal Indonesia. Cuma memang time periodnya itu panjang sampai 2027.
Jadi ada tahapan yang memang kita harus lakukan Pak ya. Cuman karena ada momentum ini merupakan kesempatan juga bagi kita untuk mempercepat semua proses itu. Makanya kita masukkanlah ke dalam 8 rencana aksi ini Pak. Yang mana yang bisa kita percepat. Walaupun tentu saja namanya dipercepat itu pasti akan ada sedikit goncangan ya. Ada yang reluctant untuk berubah, tapi justru momentum itu kita gunakan. Contohnya free float ini pasti nanti ada emiten yang keberatan, tapi justru ini kan momentum yang pas untuk meyakinkan bahwa ini hal yang memang harus kita lakukan segera. Kira-kira gitu Pak Daryono ya. Kemudian dari Mas Akbar, mengenai progres free float nanti mungkin Pak Jeffrey bisa lebih menjelaskan ya. Cuman kami dari sisi OJK kan ikut mereview konsep dari aturan 1A itu ya. Dan kami sudah menerima konsep terakhir dari hasil public expose dan rule making rule, dan ini kita sudah mulai tahap finalisasi gitu ya Mas Akbar. Jadi kami itu Pak sudah. Soal Fitch tadi Pak, yang mempersoalkan MBG. Oh, kalau Fitch nanti Pak Miskop. Pak Jeffrey dulu mungkin yang tadi terkait hal yang teknis. Pak Pak Daryono, kenapa baru dilakukan sekarang? Karena momentumnya sekarang. Tetapi itu bukan baru dilakukan sekarang. Ya, jadi sebenarnya diskusi dengan MSCI itu sudah kita lakukan sejak bulan November 2025. Ya, jadi sebenarnya action plan itu sudah ada, tetapi setelah 28 Januari itu menjadi satu momentum kita untuk mempercepat itu Pak. Dan terima kasih untuk dukungannya Pak, supaya pasar modal kita menjadi lebih baik. Pak Akbar, dalam proses penyusunan revisi peraturan 1A, kami melakukannya sesuai dengan ketentuan. Setelah draft kami susun, kemudian sampai dengan 19 Februari kemarin kami public hearing ya, rule making rule, seluruh stakeholders bisa menyampaikan masukan. Setelah itu kami memaparkan draft yang sudah mengakomodir masukan-masukan itu kepada Dewan Komisaris kami. Setelah itu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, final draft kami sampaikan ke OJK. 1-2 hari ini sedang dilakukan pembahasan dengan tim OJK. Setelah mendapatkan approval, kami akan segera memberlakukan. Timeline kami adalah bulan Maret ini juga peraturan 1A sudah akan diberlakukan. Semoga menjawab ya. Terkait sudah ada corporate aksi Pak yang terkait dengan Oke, kalau terkait dengan emiten yang akan comply terhadap peraturan itu, dari 956 perusahaan sekarang ada kira-kira 268 yang belum memenuhi ketentuan 15%. Kami sudah berdiskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia agar mereka menyampaikan schedule kepada kami kira-kira untuk tahap awal berapa emiten yang sudah siap ya, dan kapan itu akan dipenuhi, serta tentunya dukungan apa yang bisa kami berikan. Nah, tentunya dengan kolaborasi dengan asosiasi dan seluruh stakeholders, kita harapkan sesuai dengan batas waktu yang kita sepakati, seluruh emiten nanti bisa memenuhi. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Nah, nanti yang terakhir pasti Pak Misbakun, karena pertanyaannya yang paling sensitif ya kan, dan susah. Tapi Pak Hans dulu mungkin menjawab tadi soal IHSG, kemudian mana yang mau diserok katanya itu. Ini penting kayaknya, nanti teman-teman pada siap-siap langsung serok semua nih. Oh ya, ya saya menjawab ya. Jadi memang kalau kita lihat saat ini memang tema utama yang harus kita perhatikan tentu perang ya yang terjadi gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya Amerika itu kan tidak mau perang dalam jangka yang panjang gitu ya, karena kita lihat ada pemilu sela di November. Jadi Donald Trump tentu tidak ingin popularitasnya tergerus di sana, karena Partai Republik kalau kalah, Demokrat menang, dia akan menghadapi banyak impeachment di sana. Jadi dia tentu berhati-hati sekali. Tadinya dia berpikir mungkin ini kayak Venezuela aja, saya culik, terus ganti rezim, terus aman gitu kan. Ternyata kan ini
adalah Iran. Gini, ini Persia gitu ya. Ini negara yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ternyata sebenarnya dari waktu Januari aja, waktu itu waktu ada demo gitu kan, demo yang anti sama pro, yang pro lebih banyak gitu. Jadi harusnya Donald Trump udah mengerti bahwa tidak bisa hanya dengan mengganti rezim itu nggak semudah itu gitu. Jadi serangan yang dia lakukan di sana itu memang berhasil gitu ya, karena ada mata-mata, ada pengkhianat di sana ya di awal. Tapi ternyata yang naik kan anak kedua dari rezim yang ada gitu. Artinya tidak ada yang perubahan di sana. Nah sekarang si Trump ini kalau kita lihat minyak di sana di Amerika udah naik 21% gitu. Masyarakatnya udah komplain. Yang kedua 60% survei yang ditunjukkan tidak setuju dengan invasi yang dilakukan Amerika kepada Iran. Kemudian 61% tidak puas dengan ekonomi Donald Trump gitu. Ini kan udah alert luar biasa gitu ya. Dia langsung ngomong, oh ini kita mau cepet nih selesai gitu ya. Dan Trump itu kan ada jurus, harusnya minyak akan segera turun dan ekonomi dunia itu memang melambat, sehingga kalau kita lihat minyak itu sebenarnya normalnya 60-70 gitu. Artinya spekulasi di minyak nggak jadi pilihan utama gitu. Nah tema sentral dunia ke depan tuh AI masih gitu. Apakah AI itu mengalami bubble? Sebenarnya enggak gitu. Kenapa tidak bubble? Bubble itu terjadi kalau capex dari satu industri itu 2-5% dari GDP. Saat ini masih di bawah 1%, artinya masih akan terus tumbuh. Yang kedua, data center demand-nya itu begitu dibuka, demand-nya langsung penuh, berarti masih growth bertumbuh gitu. Terus AI itu masih bertumbuh terus gitu. Jadi AI itu tidak berhenti di sana. Tapi siapa yang diuntungkan dari AI tadi? Yang jadi masalah dunia saat ini adalah kita kekurangan infrastruktur listrik gitu, yang kurang di sana. Makanya komoditas diincar gitu kan. Wah ini komoditas nih, listrik harus dibangun gitu. Nah listrik itu paling murah pembangkitnya tenaga nuklir. Nomor 2 batu bara gitu. Jadi batu bara itu akan booming periode ke depan. Jadi Indonesia ini dalam kondisi yang cukup seksi ya. Jadi orang melihat. Jadi kita harus melihat bahwa sektor komoditas itu yang akan sangat menarik gitu. Artinya batu bara kita masih menarik gitu ya. Kemudian nikel gitu ya, semua infrastruktur yang mendukung teknologi, data center, listrik itu akan diminati gitu. Dan yang terjadi di dunia hari ini, perang itu bukan perang ideologi lagi, tapi memperebutkan resources dunia gitu. Apa yang dilakukan Amerika di Venezuela, dilakukan di Iran, itu kan untuk memperebutkan resources, mengkat supaya tidak didapatkan oleh Tiongkok gitu. Ini yang jadi masalah di dunia saat ini. Jadi sektor-sektor itu yang menurut kita lebih menarik gitu. Nah yang terakhir juga yang menarik menurut kita emas gitu. Kenapa emas menarik? Karena dunia sudah bergeser, mereka nggak mau megang lagi US dollar karena dia tahu oh US dollar ini kayaknya agak sampah-sampah sedikit gitu ya. Lihat ketika Rusia nyerang ke Ukraina, uangnya dibekukan semua, langsung seluruh dunia tahu oh bahaya kita megang dolar ini, better kita ganti yang lain gitu. Emas jadi pilihan, jadi emas itu akan tetap di-demand. Nah emiten kita banyak di area-area tersebut. Ya nanti silahkan dipilih. Oke, terima kasih udah jelas apa aja yang harus diserok ya Bapak Ibu dan apa aja yang jangan diserok. Oke. Nah terakhir saya rasa ini Pak Dirut akan ada meeting ya. Jadi terakhir saya rasa dari Pak Misbakun tadi pertama soal Fitch, ada pertanyaan soal Danantara dan apa MBG yang dipersoalkan. Kemudian tadi yang pertanyaan Pak Akbar juga penting, saya rasa ini akan ada seleksi sejauh mana DPR menyerap aspirasi yang pro market dalam mengkurasi. Silakan Pak. Pak Daryono tadi pertanyaannya soal Fitch. Fitch itu sebagai lembaga rating pasti dia objektif, Pak. Ada kepentingan pasti. Ada kepentingannya di balik objektivitas itu ada kepentingannya pasti. Terus bagaimana kita menghadapi itu yang lebih penting. Lebih penting. Kita akan diberikan persepsi apapun. Artinya apa? Kita diminta sama mereka untuk kemudian tahu apa yang mereka pikirkan dan kita harus bisa menjawab dengan baik. Sebenarnya pertanyaan lembaga rating itu ada listnya kok. Dan bisa dipelajari dan itu menurut saya bisa dijawab dengan baik. Untuk kinerja ekonomi Pak ya, Indonesia, ini ada makroekonomi yang perlu kita ukur.
di luar sentimen-sentimen ini semua, negara yang dalam jangka panjang tumbuh di atas 5% hanya Indonesia, Pak. Konsisten. Kita memang tidak sampai melejit jauh, tapi Indonesia konsisten, tapi kita tidak pernah jatuh jauh. Hanya COVID 2 tahun, selebihnya kita rebound dengan sangat bagus. Kita pertumbuhan kita di atas 5%, cadangan devisa kita bagus, cadangan kita sekitar 156 billion dollars. Kita punya current account, transaksi berjalan, balance of payment, neraca pembayaran, kemudian trade balance dan sebagainya, semuanya positif. Artinya apa? Apa yang perlu kita khawatirkan dari fundamental makroekonomi kita? Inflasi kita juga rendah. Artinya apa? Bahwa tingkat power purchase parity masyarakat, di mana pertumbuhan itu didasarkan kepada consumption, household consumption, itu masih bisa kita ukur. Masih bisa kita kendalikan, maksudnya itu masih bisa kita achieve dengan hal-hal yang positif. Oke, Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan ya kepada para narasumber kita. Dan saya rasa dari pertemuan ini paling tidak ada banyak hal yang sudah disampaikan dan menjelaskan sebetulnya posisi dari pasar modal kita di era ke depan. Kalau Bapak Ibu saya tanya sekarang, kira-kira kekuatan kita untuk bertahan menghadapi goncangan dan bangkit itu berapa peluangnya? Yang besar? 8? Oke, baik. Saya rasa kita tidak usah menyimpulkan angkanya, tapi saya rasa dari paparan para narasumber ini menjelaskan bahwa posisi pasar modal kita ke depan dengan sejumlah reformasi yang dilakukan itu akan rebound, Pak ya. Oke, sebelum kita tutup, saya teriakan yel-yel. Kalau saya sampaikan investor relation, Bapak dan Ibu jawab bullish. Ganti lagi. Investor relation? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.